Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bezuripan. Tim saya F1BN0292. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulik-ulik atau mempresentasikan apa itu pembangunan karakter, dan saya akan menerangkan atau judul dari yang saya akan presentasikan ini adalah pembangunan karakter mengubah diri saya, pribadi saya, dan apa saja itu pembangunan karakter yang harus ditanamkan di dalam diri kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, atau sebagai orang yang berkehidupan sosial. Pada kali ini atau pertama-tama saya akan mengawali dan pembangunan karakter. Pembangunan karakter secara umum adalah karakter dari diri kita yang harus kita ubah, yang harus kita bangun, yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu sebagai orang yang berjiwa baik, berpeduli terhadap orang lain, atau karakter yang buruk di diri kita itu kita bangun agar lebih baik lagi. Dan untuk karakter tersebut harus kita tanamkan, kita buat agar orang lain di sekitar kita merasakan bahwa kita itu mempunyai karakter yang baik, mempunyai dan memiliki nilai-nilai yang baik terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap anak yang di bawah kita, terhadap orang yang di atas kita, atau orang yang lebih besar dari kita, orang yang lebih kecil dari kita. Mungkin seperti itu. Jadi nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu satu, kita terbaik terhadap orang lain. Kita baik terhadap orang lain itulah hal yang wajib. Hal yang wajib yang harus kita tekankan, yang harus kita buat agar hidup kita dan orang lain tersebut memperdulikan kita. Dan hal itu harus ada, harus kita buat, harus kita kembangkan, harus kita bangkitkan karakter kita tersebut agar orang lain lebih respect atau lebih ingin membantu kita. Kita peduli terhadap orang lain akan lebih peduli kepada kita. Mungkin seperti itu, peduli kepada orang lain. Dan peduli pada orang lain ini merupakan hak atau kewajiban sebagai orang yang bermasyarakat, yang hidup di lingkup sosial, bertetangga, bermasyarakat. Karena kita itu seperti tempat atau ya bisa kita bilang area kehidupan kita, yaitu bermasyarakat. Karena kita juga termasuk masyarakat gitu. Dan selanjutnya nilai yang harus kita bangun dari karakter kita itu adalah disiplin. Untuk menjadi orang yang lebih hebat, lebih baik, atau lebih tinggi derajatnya, ya kita harus disiplin. Kita ingin menjadi orang yang hebat, ya disiplin kita juga harus kita tanamkan gitu. Disiplin itu bukan soal tepat waktu, bukan soal bukan soal apa kita sebut kita sebut saja disiplin itu adalah tonggak dari kesuksesan gitu. Dari sikap disiplin bisa membuat kita menjadi orang yang taat waktu, peduli waktu, dan menghargai setiap waktu. Mungkin itu yang disiplin. Dan disiplin itu wajib, apalagi kita sebagai mahasiswa atau mungkin kita sebagai karyawan atau pekerja, ya yang kita tanamkan untuk meyakinkan lingkup kerja kita atau kita sebagai mahasiswa agar bisa dihargai oleh dosen, yaitu ya kita harus disiplin, kita harus taat waktu, kita harus seperti kita maksud itu ya kita harus menjadi orang yang menghargai waktu, atau bisa kita sebut orang yang tidak akan menyia-nyiakan waktu. Mungkin itu. Selanjutnya
sikap jujur. Nah, di jujur ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, jujur bisa kita sebut jujur terhadap apa yang sudah kita janjikan, jujur tidak berbohong, harus menepati janji mungkin. Itu sih lebih ke jujur. Jujur itu juga merupakan hal mutlak itu bagi kita sebagai manusia. Jujur terhadap orang-orang sekitar kita agar orang-orang itu dapat menikmati kejujuran kita. Ketika kita sudah A berarti A, ketika kita mengatakan A berarti hal itu mutlak bahwa itu adalah A. Jangan kita berbicara A kemudian hal itu B kan, jadi itu lebih ke arah tidak mutlak lah. Karena jujur untuk kita di kehidupan kita, untuk menunjang hidup kita itu adalah jujur. Dan jujur itu memiliki nilai yang sangat besar di kehidupan kita bekerja di industri atau di area kerja yang lain, atau di lingkup kampus mungkin, atau di lingkup kantor atau di semacamnya. Ya, sikap jujur itu ya harus kita punya gitu. Karena jujur itu memiliki nilai yang sangat tinggi, nilai yang plus ketika kita berada di lingkup-lingkup seperti yang tadi saya sebutkan, di lingkup kerja dan lainnya. Selanjutnya, taat aturan. Di dalam kita berhidup, nilai taat aturan ini kita bisa sebut saja sebagai ya aturan itu agar hidup kita terarah. Mengapa kita harus punya aturan? Ya, aturan itu merupakan cara agar hidup kita menjadi terarah, atau cara agar hidup kita semakin semakin teratur gitu. Karena hidup teratur adalah hal yang mutlak gitu. Ketika hidup kita tidak teratur, kita akan semena-mena gitu melakukan sesuatu, melakukan hal yang tidak boleh. Dalam Islam juga punya aturan, dalam kehidupan manapun, semua agama pun punya aturan gitu. Tetapi aturannya itu berbeda-beda, tergantung dari kepercayaan kita masing-masing. Dan aturan di masyarakat juga ada, aturan kita terhadap orang yang lebih kecil juga ada, orang yang lebih besar juga ada, atau orang yang lebih tua atau orang yang lebih kecil daripada kita, itu juga ada aturannya. Bisa kita sebutkan aturan ini adalah salah satu atau tindakan yang kita sebut tindakan yang harus kita lakukan terhadap sesama kita atau terhadap orang yang harus kita taati aturannya, atau kita menghargai dia yang memiliki aturan. Jadi kita itu tidak boleh semena-mena gitu, tidak boleh seenaknya. Walaupun kita senang kita boleh melakukan itu, walaupun kita bahagia kita boleh melakukan itu, tidak. Tapi aturan itu sudah jelas, harus kita taati agar kehidupan kita terlebih teratur, lebih terarah gitu, lebih disiplin. Nah, bisa kita kaitkan aturan lebih ke disiplin. Kita tahu itu aturan itu tidak boleh dilarang. Ketika aturan kita larang, maka kita itu bukan termasuk orang yang taat aturan. Berarti kita juga bukan termasuk orang yang seperti orang yang kurang tahu aturan itu apa, kita semena-mena terhadap aturan ini, tidak. Jadi orang itu membenci kita ketika kita melanggar aturan tersebut. Aturan itu dibuat sebaik-baiknya, dimusyawarahkan, dimupakatkan. Bukan semena-mena aturan itu menguntungkan orang lain, menguntungkan banyak orang. Makanya aturan tersebut dibuat. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu mentaati aturan tersebut. Terus selanjutnya yaitu nilai-nilai itu, nilai dari karakter kita masing-masing sebagai mahasiswa adalah selepas dari taat aturan, jujur, ya kita harus bersikap sopan gitu, bersikap sopan. Nah, itu karakter yang bisa saya dapatkan setelah belajar pada mata kuliah pembangunan karakter ini. Karena karakter saya yang dulu seperti kita seenak-enaknya tidak pedulikan orang lain, jadi karakter kita itu terbentuk gitu. Terbentuk jadi karakter kita kuat,
bahwa diri kita itu ya harus ya ya harus bersosial, harus seperti itulah nilai-nilai itu. Dan kita harus taat aturan, harus peduli terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Mungkin seperti itu. Dan juga nilai karakter kita itu harus kita buat dan harus kita tanamkan di diri kita, bahwa kita itu adalah orang yang baik. Ya, cara untuk menanamkan sikap yang baik itu ya dari segi-segi kita taat kepada Pancasila, kita taat terhadap undang-undang, kita kita taat pada aturan bermasyarakat, kita taat pada aturan-aturan tersebut. Dan nilai karakter ini juga kita bisa cangkup luas dengan kita bisa kita sebut dengan nilai karakter. Nah, karakter itu kan manusia itu berbeda-beda gitu. Karakter saya itu seperti apa. Nah, di pelajaran ini atau di mata kuliah ini, karakter saya itu ya yang dulunya saya itu susah bangun pagi, jadi ya semakin terarah gitu karakter saya, semakin berniat untuk ya rajin, lebih ke jujur, lebih peduli orang lain. Dan di karakter kita ini bisa membantu untuk hidup kita menjadi lebih baik, untuk hidup kita bertujuan gitu. Ketika kita punya tujuan, ya untuk apa gitu kita melaksanakan kehidupan gitu. Karena hidup ini semuanya perlu tujuan gitu. Seperti contoh kita contohkan dari karakter yang kuat dari diri kita itu. Sekarang contoh kisah ini. Kisah satu orang pemuda yang tidak memiliki teman gitu. Jadi pemuda ini tidak memiliki teman ya karena dia hidupnya sering sendiri-sendiri gitu. Ketika dia melakukan kebahagiaan dia sendiri gitu. Ketika dia melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan itu dia sendiri gitu. Sampai suatu hari dia itu melakukan kegiatan yang memang harus membutuhkan orang lain atau membutuhkan orang-orang banyak lah gitu. Tapi dia malu untuk meminta bantuan karena dia itu tidak pernah bersama, tidak pernah bermasyarakat. Ketika dia kita sebut berkegiatan atau misalnya ada sering disebut di Lombok ini biasa kita sebut orang begawe gitu. Ya karena dia itu tidak pernah ikut serta ketika orang masyarakatnya melakukan kegiatan begawe. Jadi dia itu membutuhkan orang lain dan dia tidak enak untuk meminta bantuan, sedangkan dia tidak pernah keluar gitu. Tidak pernah ikut gabung pada saat ada kegiatan orang nikahan. Jadi dia pas nikahan itu tidak ada yang bantu dan dia juga tidak enak untuk meminta tolong karena dia itu tidak pernah menolong, tidak pernah ikut bergerak di sosial masyarakatnya sendiri. Karena karakternya dia itu memang sendiri-sendiri. Tapi mungkin itu tidak baik ya menurut saya. Karena kita itu hidup di lingkup masyarakat itu ya harus bersosial, harus ya minimal lah kita banyak teman. Tidak apa-apa banyak teman, tapi temannya itu kita tujukan ke arah yang positif gitu. Dan terus karakter-karakter yang jelek di diri kita itu atau di pertemanan kita itu bisa kita rubah. Mungkin karakter itu ada di diri kita, wajib sih ada karakter yang salah di diri kita itu, ya minimal kita perbaiki karakter tersebut, kita buka atau kita kaji atau kita benahi lah, seperti itu. Dan jujur ya, dari diri saya itu karakter saya itu banyak sekali.
Terus karakter itu dapat mengubah nilai-nilai kehidupan kita itu. Contoh saya mungkin dari dulu yang saya tidak peduli tentang ya apa sih organisasi masyarakat, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal itu sangat berguna itu kehidupan kita bermasyarakat, kita meminta bantuan terhadap orang lain untuk melakukan itu. Jadi kita enak ya karena kita sering membantu orang. Jadi kita enak untuk meminta pertolongan. Dan terus nilai sopan santun ya. Saya dulu agak gimana ya, agak canggung gitu sama orang yang lebih tua, dan saya suka meremehkan anak kecil gitu. Jadi setelah kita belajar pengelolaan karakter itu, kita tahu itu nilai-nilai yang mana yang harus kita tanamkan di diri kita itu. Contohnya nilai ya minimal ya, nilai kita itu kita kembangkan lah atau kita tanamkan ya. Kita menghargai orang lain, kita menghormati orang yang lebih tua, kita menyayangi yang lebih kecil daripada kita, atau kita lebih menghargai dia juga. Ya pada dasarnya orang berilmu itu bukan orang yang besar gitu, orang yang kaya, belum tentu. Orang berilmu itu orang yang mampu membuat orang lain menjadi lebih berilmu daripada dia dan lebih mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Mungkin itu menurut saya. Karena ilmu itu kalau tidak diasah atau tidak diberikan atau tidak tidak diaplikasikan kepada orang lain, jadi ilmu itu tidak ada gitu. Dia akan hilang dan tidak dikembangkan, mungkin itu. Dan juga saya balik lagi ya tentang karakter saya. Karakter saya yang tidak peduli tentang apa itu sosial masyarakat, jadinya terbentuk gitu, terarah. Ya kita itu harus hidup bersosial, harus saling membantu itu sama orang lain, lebih-lebih di masyarakat, di lingkup kampus atau di mana mungkin. Terus sopan santun yang tadi, saya tidak pernah menghormati orang yang lebih tua daripada atau menghormati yang lebih kecil daripada saya. Mungkin sekarang itu kita tahu pada dasarnya orang itu bukan dilihat dari seberapa tua dia, seberapa kecil dia, tapi bagaimana kita menghormati dia, bagaimana kita menghargai dia. Mungkin itu. Terus sopan. Nah, cara kita berbicara kepada orang itu juga dapat saya ya bisa kita pelajari lah dari pembangunan karakter ini. Ya bisa kita rubah cara kita ngomong, cara kita berperilaku, cara kita melakukan sesuatu itu harus yang sopan gitu. Ya cara kita menyampaikan pendapat, cara kita mendengarkan orang, cara kita datang ke rumah orang itu juga harus ada itu sopan santun yang harus kita tanamkan di diri kita. Selanjutnya nilai jujur. Jujur adalah karakter ya, mungkin orang ya atau kita sebagai remaja atau yang lebih ya sebutnya sebagai mahasiswa, sering sekali kita melakukan kebohongan gitu. Ya mungkin karena alasan ingin dikira dia itu dia itu keren, dia itu gini, nah sampai kita berbohong gitu agar kita menjadi lebih baik dilihat oleh orang lain, agar kita lebih dilihat oleh agar kita bisa dilihat tinggi oleh orang lain. Nah kita rela untuk berbohong, itu salah. Orang itu tahu kita, orang itu bisa nilai kita, orang itu bisa tahu kita itu seperti apa dari tingkah laku dan perilaku kita. Jadi kita itu tidak pantas untuk berbohong itu. Ya yang pantas kita lakukan ya kita pede aja dan diri kita sendiri, kita jujur. Seandainya kebohongan itu, ketika kita melakukan kebohongan sedikit demi sedikit, lama-lama kebohongan yang akan kita tanamkan itu akan keluar, akan ditahu segimanapun bagusnya kita menyimpan yang namanya kebohongan itu pasti akan ditahu. Seperti peribahasa itu, seperti orang-orang bukan seperti bahasa sih, lebih ke sering kita dengar itu, sebau-baunya bangkai
sebaik-baik kita menyembunyikan bangkai, maksudnya sebaik-baik kita menyembunyikan bangkai, ya pasti akan tercium gitu. Untuk mungkin selang waktu yang sangat singkat mungkin tidak, tapi lama kelamaan itu akan terbongkar itu kebohongan yang sudah kita tanamkan itu. Dan selanjutnya yaitu nilai disiplin. Nah, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita, itu lebih penting itu, apalagi itu sebagai mahasiswa itu yang ada lumayan lah. Mungkin untuk disiplin yang semua mungkin belum saya dapatkan. Mungkin untuk disiplin sedikit demi sedikit mungkin saya akan merubah tetap, karena pelajaran pembangunan karakter ini sangat penting gitu, sangat merubah hidup mahasiswa gitu. Maksudnya dari pola hidup mahasiswa yang terarah, pola hidup mahasiswa orang lain yang gimana ya, orang lain yang sudah tidak peduli dengan bagaimana itu disiplin itu. Ya disiplin itu emang penting, maupun di dunia perkuliahan, di dunia kampus, di dunia apapun, disiplin itu ya wajib ditanamkan gitu. Seperti itu sih rasa disiplin kita yang harus kita sama-sama bentuk, sama-sama kita harus lakukan, harus kita pelajari, harus kita taati gitu disiplin itu. Dan disiplin ini adalah hal yang seperti kita sebut hal yang utama gitu. Ketika kita menjadi apapun, mau menjadi mahasiswa, mau menjadi pekerja, mau menjadi menjadi buruh pun kita harus disiplin. Karena pada dasarnya contoh ya, ketika kita menjadi mahasiswa disiplin kita tidak tanami, ya mohon maaf, kita bakal wisudanya lama dan kita jadi pekerja gitu. Ketika kita menunda-nunda atau tidak disiplin, terus jadi nanti pekerjaan kita akan lalai, akan terundur. Jadi perusahaan yang tepat kita melakukan pekerjaan itu, jadi bosnya itu tidak sesuai dengan target gitu, karena kita telat, kita tidak cerdik dalam bekerja gitu, cerdik dalam melakukan aktivitas gitu, kita leha-leha di dalam melakukan pekerjaan, itu tidak boleh. Disiplin gitu, ketika istirahat kita istirahat, ketika mulai bekerja kita bekerja gitu, ketika balik kita pulang, seperti itu. Dan juga di buruh juga ya, ketika kita melakukan atau buruh tani ya, kita contohkan saja, ketika kita waktunya untuk menyiramnya, dia harus menyiram, jangan ditunda-tunda, nanti tanaman yang ditanam itu nanti akan mati gitu. Jangan jangan ditunggu-tunggu, nanti aja ini keburu, nanti masih agak panasan dikit, ya tidak boleh gitu. Karena jika dia tunda, nanti tanamannya akan rusak gitu, jadi berarti dia tidak disiplin gitu. Dan kita harus bisa itu memanajemen waktu kita gitu. Itu sih karakter yang saya dapatkan dari pelajaran ini, adalah manajemen waktu. Bagaimana kita memanajemen waktu kita agar sesuatu, sebenarnya ya, orang itu tidak semua, walaupun orang itu sibuk, yang harus dia lakukan itu bagaimana cara dia memanajemen waktunya. Sejam untuk ini, sejam untuk ini, sejam untuk itu. Itu yang harus kita yang harus kita yang harus kita benahi gitu, cara kita memanajemen waktu, cara kita untuk melakukan cara kita untuk mengolah waktu itu agar ketika kita melakukan satu yang dua tidak tertinggal gitu. Bagaimana cara kita memanajemen seperti itu. Itu sih lebih ke arah ya karakter gitu dalam diri kita ya, yang harus kita angkat atau yang harus kita kembangkan itu, manajemen waktu. Bagaimana seseorang itu bisa lebih baik, bagaimana seseorang itu bisa tahu itu yang tepat waktunya itu sampai sini. Ya jangan sia-siakan waktu gitu, karena kita itu muda, kita nanti menyesal gitu. Ketika waktu sudah tidak ada ya kita akan menyesal gitu. Nah itu juga harus karakter yang manajemen waktu itu harus ada gitu. Terus rajin, terus taat ya,
taat aturan yang tadi, rajin, terus apa ya, terus jujur tadi. Itu karakter yang ada itu pada diri kita yang harus kita tanamkan, yang harus kita gali lebih dalam lagi ya, sampai kapanpun itu harus dikembangkan. Tidak ada akhirnya orang itu untuk jujur. Jujur itu tetap sampai kapanpun itu harus kita punya dan harus pada diri kita. Itu sih karakter dan nilai-nilai yang menurut saya yang ya apa, yang harus, yang wajib dalam diri kita. Mungkin masih banyak itu nilai-nilai yang belum saya sebutkan, mungkin masih banyak itu pada diri mahasiswa atau pada diri orang lain, itu mungkin masih banyak. Dan pada pelajaran pembangunan karakter ini ya memberikan kita motivasi itu, bahwa hidup kita itu harus berkarakter, harus dibangun gitu, harus dirubah, harus dibangun, harus dirubah, harus ditingkatkan, harus bisa kita terapkan di kehidupan kita. Dan pembangunan karakter ini merupakan pelajaran yang wajib, pelajaran yang dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa, terutama itu kita sendiri nih, teman-teman mahasiswa harus memiliki karakter gitu, memiliki karakter. Dan karakter ini ada pada diri kita itu. Banyak karakter, tapi yang ada pada diri kita ya sifat-sifat yang wajib yang saya sebutkan tadi itu tuh harus ada. Bagaimanapun caranya karakter kita harus ada dan harus ada gitu. Harus ada itu dalam artian ya harus kita tanamkan gitu, harus kita gali lebih dalam lagi, harus kita tingkatkan, harus kita kembangkan karakter ini gitu. Ya bagaimana ya, karakter juga lebih menggambarkan bahwa diri kita itu siapa gitu. Siapa sih orang tersebut gitu. Jadi orang tahu si dia ini ternyata karakternya gigih, semangat, jujur, disiplin, taat aturan dia. Seperti itu sih. Buat dia bagus cara memanajemen waktunya, banyak organisasi yang dia ikuti, tapi dia tidak pernah lalai dalam melakukan hal-hal tersebut. Lalai kepada organisasi, lalai pada kuliahnya, dia tidak pernah, karena dia itu sangat pintar atau sangat baik untuk manajemen waktunya sendiri. Mungkin itu kan karakter yang harus kita tanamkan, yang wajib gitu. Menurut saya banyak kok menteri-menteri yang sibuk, banyak mahasiswa-mahasiswa yang sibuk sampai lupa dia akan kuliah, organisasinya banyak, tapi dia lupa gitu cara dia memanajemen waktunya itu. Itu sih yang dapat saya sharing lah, itu saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kurangnya ini belum bisa saya sebutkan, mungkin saya meminta maaf. Mungkin kurang lebihnya itu saya meminta maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pembangunan karakter, nilai-nilainya itu, nilai yang wajib, nilai yang harus ada pada diri kita itu seperti ini, nilai tersebut. Dan nilai ini sampai kapanpun, sampai kita tua pun harus ada gitu. Ya orang-orang hebat di sana ya seperti contohnya Pak Soekarno, Bapak Tan Malaka. Ya dia juga ya seperti itu, seperti nilai-nilai yang itu gitu dia sebutkan. Ya kita bandingkan ya, dia dulu sampai di dalam kehidupan kan Indonesia dulu belum merdeka ya, simpang siur apa itu, tapi para orang-orang hebat itu ya bisa gitu disiplin manajemen waktunya sampai dia itu memerdekakan Indonesia gitu. Jadi dia itu adalah panutan lah gitu, bagaimana dia bisa memerdekakan Indonesia dulu. Dia bisa manajemen waktu, disiplin dan taat aturan dulu. Ketika Indonesia belum merdeka, dia sudah taat aturan terlebih dahulu gitu. Nah kita taat aturan dan
mengembangkan negara kita ini ya harus gitu dari karakter kita gitu. Karakter kita ya harus baik gitu. Seperti itu. Ya, orang-orang hebat juga kenapa dia bisa menjadi orang hebat? Ya karena karakter dia sudah terbentuk gitu. Disiplin dia sangat tinggi, manajemen waktunya juga sangat tinggi. Makanya dia menjadi orang-orang hebat gitu. Dan juga kita nilai-nilai karakter kita itu ya harus kita tingkatkan sampai kapanpun walaupun kita sudah tua. Atau bisa juga kita ajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa karakter kita itu harus terbentuk gitu. Karakter itu bukan semata-mata orang itu karakternya dia suka pendiam, bukan. Karakter itu ya seperti itu, jadi jujur, agar orang karakter yang baik lah yang kita harus tanamkan itu. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.